Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya bersama saya Suku Purnomo. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip analisa kromatografi gas ya, yang digunakan untuk analisa dari minyak turunan kelapa sawit. Nah, minyak yang sebelumnya dalam bentuk cair itu kita terlebih dahulu kita injeksikan ke dalam injektor ya, dalam injektor dengan menggunakan siring sekitar 1 mikroliter. Nah, setelah kita injekkan ke dalam injektor, yang terjadi dari fasa cair tersebut akan berubah menjadi fasa gas. Nah, setelah terjadi perubahan dari fasa cair menjadi fasa gas, kemudian di dalam injektor itu akan dialiri oleh gas pembawa atau carrier gas. Nah, gas pembawa ini dapat kita gunakan, yakni seperti gas hidrogen atau gas nitrogen. Nah, setelah dialiri oleh carrier gas atau gas pembawa tersebut, sampel atau komponen-komponen yang berada di dalam sampel tersebut akan melewati yang namanya kolom. Nah, kolom ini yang nantinya akan memisahkan jenis komponen-komponen yang terdapat di dalam sampel. Nah, ketika sampel melewati komponen-komponen tersebut, dia akan mengalami pemisahan, di mana pemisahan ini seperti prinsipnya, yakni prinsip like is of like, yakni ketika komponen-komponen memiliki interaksi yang kuat terhadap kolom, maka komponen-komponen tersebut akan tertahan dan akan keluar lebih lama untuk menuju detektor. Namun begitu pula sebaliknya, apabila komponen-komponen tersebut tidak berinteraksi kuat dengan kolomnya, maka sampel atau komponen-komponen yang berada di dalam sampel tersebut akan keluar terlebih dahulu. Nah, di dalam kolom inilah kita akan menentukan bagaimana proses pemisahan-pemisahan dari sampel atau komponen pada sampel tersebut berjalan baik atau tidaknya. Di mana pemanasnya itu secara bertahap atau bertingkat. Kalau misalnya kita menganalisa total glyceride di dalam sampel itu sampai mencapai suhu 380 derajat Celcius. Nah, ketika komponen-komponen yang masuk ke dalam detektor, dia akan mengubah menjadi ion-ion. Ketika dia mengubah jadi ion-ion akan berubah menjadi arus listrik ya, sehingga dapat terbaca di dalam recorder. Nah, untuk masa waktu yang digunakan untuk dari setelah kita menginjeksi sampel ke dalam injektor sampai dia menuju detektor itu sangat bervariasi tergantung dari jenis parameter yang kita gunakan. Kalau misalnya kita untuk menganalisa ester itu tidak sampai sekitar 40, biasanya sekitar 18 menit. Namun untuk menguji analisa total glyceride kita membutuhkan waktu sekitar 40 menit baru kita bisa mengetahui hasil yang akan didapatkan dari pemisahan-pemisahan di dalam kromatografi gas tersebut. Nah, jadi intinya ketika kita menggunakan kromatografi gas ini, kita yang perlu diperhatikan terlebih dahulu yakni preparasi sampel itu sangat menentukan bagaimana preparasi yang bagus sehingga dapat menentukan kualitas dari sampel itu. Sampel itu benar-benar murni atau terjadi pengotor-pengotor yang lain. Nah, mungkin untuk video kali ini itu saja dulu. Untuk selanjutnya akan saya bagikan mengenai lebih jelas lagi bagaimana proses-proses dari produksi itu sangat berjalan dengan baik, mendapatkan kualitas yang lebih baik lagi. Oke, itu saja dulu dari saya. Semoga bermanfaat, dan untuk kita semuanya jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selanjutnya video-video yang akan saya bagikan. Terima kasih.